Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli sidqi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para santriwan santriwati, semoga kalian berada dalam kesehatan. Hari ini Ustadz akan sedikit menjelaskan tentang materi yang telah sebelumnya disampaikan dalam bahan ajar kelas 3 Mu'alimin atau kelas 12 Aliyah. Langsung saja mohon untuk kalian membuka materi ajar yang telah Ustaz sampaikan beberapa hari sebelumnya. Maka di sini Ustaz akan sedikit menjelaskan tentang materi ajar tersebut. Materi yang akan kita bahas bersama adalah temanya Al-Ghuluwu Fiddin, atau biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kalimat berlebih-lebihan dalam agama. Pertama, dalam bahan ajar itu ada beberapa sub bagian yang akan kita bahas. Pertama adalah ta'riful guluwi, definisi gulu. Ini dibagi dua, definisi gulu menurut bahasa dan definisi gulu menurut istilah. Pertama yaitu al-guluwu fil lughati, gulu menurut bahasa. Maknahu artinya al-irtifa'u fis-syai'. Gulu menurut bahasa memiliki arti al-irtifa'u, naik, fis-syai'i, pada sesuatu. Atau juga makna yang kedua adalah watajawujul haddi fih. Watajawuj artinya melampaui al-haddi, batasan, fihi, di dalamnya. Qala Ibnu Farisi, Ibnu Faris mengatakan dalam kitabnya, kata al-guluwu itu terbentuk dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu al-ginu wal lamu wal harful mu'talu, yaitu huruf gin, huruf lam, dan huruf ilat al-mu'tal, di mana kita bisa melihat dalam kata tersebut ada huruf ilat yaitu waw. Aslun sohihun yadullu ala irtifai wa mujawajati qadrin. Kata tersebut adalah kata yang sahih, dasarnya adalah yang sahih, yadullu yang menunjukkan ala irtifai, atas naik, wa mujawajati qadrin, atau juga melampaui batasan. Yuqalu, maka ada orang Arab mengatakan ghala as-sa'ru yaglu golaan. Ghala as-sa'ru yaglu golaan. Ini ada kalimat yang biasa orang Arab mengungkapkannya, mengatakannya. Ghala as-sa'ru. As-sa'ru itu adalah harga. Jadi ghala as-sa'ru, gola naik, as-sa'ru harga, yaglu dengan kenaikan golaan yang sangat. Jadi kata al-guluwu ini sewaktu-waktu bisa memiliki al-irtifa', wazalika irtifa'uhu, maka itu artinya naik karena berkaitan dengan urusan harga.
Bisa saja jadi al-guluwu atau fi'il madinya gola memiliki arti irtifa, yaitu naik ketika berkaitan dengan urusan harga. Wa qala rajulu fil amri guluwan. Sedangkan ada di dalam makalah tersebut, dalam bahan ajar tersebut ada kata lagi, ada kalimat lagi, wa qala ar-rajulu fil amri guluwan. Di sini artinya bukan naik, tapi idza jawaja haddahu. Wa gola ar-rajulu, gola melampaui batas, ar-rajulu seseorang fil amri dalam urusan, guluwan dengan melampaui batas yang berlebih-lebihan. Idza jawaja haddahu, maka di sini artinya bukan naik lagi, tapi jawaja haddahu, melampaui batas. Maka para santriwan santriwati, kalau ditinjau dari segi pengertian bahasa, al-guluwu itu memiliki dua arti. Pertama, al-irtifa'u fisai'i, atau diartikan naik dalam hal sesuatu. Yang kedua adalah watajawujul haddi fih, melampaui batasan di dalamnya. Dan kapan gola itu diartikan naik, kapan gola itu diartikan melampaui batas. Gola diartikan naik ketika berhubungan dengan urusan harga, dan gola diartikan melampaui batas ketika berkaitan dengan urusan sesuatu. Dalam agama, maka agama ini disebut urusan. Maka judulnya pun al-guluwu fiddin. Agama adalah sebuah urusan. Maka tidak boleh kalimat al-guluwu fiddin diartikan naik, tapi harus diartikan al-guluwu fiddin itu adalah berlebih-lebihan dalam agama, karena agama tidak ada kaitannya dengan harga. Begitu pula dengan waqala Ibnu Mandurin. Seorang Ibnu Mandur mengatakan, aslul golai, arti dasar al-gola itu ada dua. Pertama, al-irtifa'u wa muzawajatu qadri. Pertama adalah al-irtifa, naik, dan yang kedua wa muzawazatul qadri, melampaui ukuran, fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Maka ada kalimat wa gola fid dini wal amru yaglu guluwan. Wa gola fid dini, berlebih-lebihan dalam agama, wal amri, berlebih-lebihan dalam urusan, yaglu guluwan, dengan berlebih-lebihan yang melampaui batas. Jawaja haddahu, artinya melampaui batasan. Kira-kira seperti itu pengertian gulu. Jikalau dipahami artinya dengan pendekatan bahasa, maka sekali lagi gulu memiliki dua arti dalam pendekatan bahasa. Yang pertama adalah al-irtifa, naik, yaitu ketika berhubungan berkaitan dengan urusan harga. Yang kedua adalah melampaui batas. Gulu itu memiliki arti melampaui batas jika dikaitkan, jika dihubungkan dengan urusan agama. Kemudian berlanjut kepada pengertian gulu menurut istilah. Wal guluwu fil istilahi, adapun gulu menurut istilah, arrafal ulama'u, para ulama telah memberikan ta'rif atau definisi al-guluwa, tentang gulu ini, fil istilahi, menurut istilah, bi ta'arifi mutafaqatan, dengan ta'rif-ta'rif yang disepakati, min haisul jumlati, menurut kalimat, di mana kalimat tersebut ma'at ta'rifi lugawi, disandarkan kepada pengertian bahasa yang sebelumnya tadi telah dibahas, alladzi sabaqa zakarohu, yang sebelumnya tadi telah dibahas. Wa muhassolatuha, maka kesimpulannya
Pengertian gulu menurut istilah annal guluwa, bahwasanya gulu itu adalah muzawajatul haddi, melampaui batasan al masru'i di dalam urusan syariat, fid dini dalam agama, bil i'tiqadati bisa juga dalam urusan akidah, awil akwali atau urusan ucapan-ucapan, awil a'mali atau urusan perbuatan-perbuatan. Jikalau ada akidah yang melampaui batasan syariat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, maka itu disebut gulu. Seperti contoh dalam akidah Syiah umpamanya. Syiah mengatakan bahwa Ali adalah sejajar dengan Nabi, atau Ali layak dijadikan sebagai Tuhan. Maka itu adalah gulu yang mengakibatkan kesesatan dalam berpikir akidah. Atau dalam al-aqwal, akwal ini ucapannya berlebih-lebihan, seperti jikalau ada seseorang, ada kelompok orang yang mengatakan dia mencintai seseorang karena ilmunya, tetapi sampai kecintaannya itu melampaui batas dan mengatakan bahwa yang dicintainya itu hampir sejajar dengan Tuhan. Bahkan perkataannya pun tidak luput dari kesalahan. Maka selalu benar dan benar dan benar. Tak mungkin salah. Itu bisa jadi gulu juga. Atau juga al-a'mal dalam perbuatan. Nah, ini bisa jadi kita pahami seseorang bisa melakukan atau bisa disebut telah melakukan gulu fiddin ketika dia melakukan perbuatan amal-amal yang justru berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bisa nanti menambah-nambahkan atau mengurangi. Nah, kira-kira seperti itu pengertian gulu menurut istilah. Kemudian ada pengertian gulu yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Gulu itu adalah muzawajatul haddi, melampaui batasan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bi ayyujada bisai, bentuknya bisa menambahkan dalam sesuatu, bihamdihi, baik dalam memuji seseorang, au dhammihi, atau mencela seseorang, ala ma yastahiku, yang tidak layak lah, yang tidak layak bagi seseorang tersebut, wa nahwi dalika, dan seperti yang lainnya. Wa arrafahul Hafidhu Ibnu Hajarin rahimahullah, sedangkan menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa gulu itu, beliau memberikan takrif, mendefinisikan, wa arrafahu, memberikan definisi Al-Hafidhu Ibnu Hajar rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, bi annahu, bahwasanya gulu itu al mubalaghatu fi syai', berlebih-lebihan dalam sesuatu, wa tasdidu fih, atau memberatkan, memberikan beban fihi di dalamnya, bitajawujil haddi, dengan melakukan dengan melampaui batasan yang di luar standar. Kemudian bagian yang kedua adalah at-takhziru minal guluwi bi'ammatin. At-takhziru itu adalah peringatan, minal guluwi, perbuatan gulu, bi'amatin, secara umum. Laqad jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh jamaah telah mengumpulkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina nahyi, antara larangan, anil guluwi, perbuatan gulu, bi'amatin, secara umum, wa baina, dan antara, bayani, penjelasan, akibatil guluwi, akibat perbuatan gulu. Jadi para santriwan santriwati bahwa Rasulullah SAW telah memberikan peringatan. Pertama, peringatan
perbuatan gulu, peringatan larangan untuk berbuat gulu, dan kedua penjelasan mengenai akibat dari perbuatan gulu tersebut. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada akhirnya, wa an Ibni Abbasin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam godatal aqobati wa huwa ala rohilatihi hatil kut li palaqattu lahu hasoyatin hunna hasol khadbi palamma wada'tuhunna biyadihi qala bi amsaliha ulai wa iyyakum wal guluwa fiddin fa innama ahlaka man kana qablakum al guluwu fiddini rawahu Ahmad. Fa'an Ibni Abbasin, maka dari Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, godatal aqobati, pada pagi mau atau hendak melempar jumratul aqobah. Wahwa, sedangkan Rasulullah itu ala rohilatihi, di atas kendaraannya. Maka kata Rasul dengan menyuruh Ibnu Abbas, hati tolong ambilkan al-kutli, hatil kutli, tolong ambilkan untukku. Rasulullah menyuruh Ibnu Abbas supaya Ibnu Abbas mengambil beberapa kerikil batu kecil untuk hendak Rasulullah SAW melempar jumroh. Falaqattu lahu hasoyatin, maka aku, kata Ibnu Abbas, membawakan beberapa batu kerikil lahu untuk Rasul. Hunna, yang batu tersebut, hasol khodpi, digunakan untuk melempar jumroh. Falamma, maka ketika wada'tuhunna, aku meletakkan batu-batu tersebut, biyadihi, pada telapak tangan Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW bersabda, bi amsali haulai, seperti ini nih batu ini, jangan kau lebih-lebihkan batu ini, jangan kau perbanyak lagi batu ini, cukup dengan jumlah 7 dan besarnya hanya sebesar kerikil. Nah, maka berdasarkan hadis ini kita tidak boleh melakukan penambahan, karena Rasulullah telah membatasi hanya 7 buah, 7 butir batu kerikil gitu. Maka Rasul lanjut mengatakan dengan kalimat yang sangat melarang sekali, wa iyyakum wal guluwa, tolong jauhkanlah dirimu, hindarilah oleh kamu semua al guluwa, perbuatan gulu, fid dini, dalam urusan agama. Jadi Rasul telah membuat batasan, tidak boleh kita menambah-nambah urusan agama itu, apalagi mengurangi, karena itu adalah perbuatan gulu. Fa innama, nah ini adalah akibatnya. Fa innama ahlaka, karena sesungguhnya kehancuran, man kana qablakum, orang yang hidupnya sebelum kalian, adalah karena al-guluwu fiddin, berlebih-lebihan dalam agama. Maka di sini tadi dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah mengumpulkan 2 aspek. Pertama, Rasulullah melarang, kemudian Rasul menjelaskan tentang akibat perbuatan gulu. Kalimat dalam hadis tersebut yang mengandung larangan Rasulullah SAW dari perbuatan gulu itu adalah wa iyyakum wal guluwa, hati-hati, jauhi oleh kalian semua perbuatan gulu, yaitu fiddin, dalam urusan agama. Dan yang selanjutnya adalah akibat dari perbuatan gulu,
fa innama ahlaka man kana qablakum, maka sesungguhnya kehancuran man kana qablakum, orang yang hidupnya sebelum kalian, al-ghuluwu fiddin, adalah dengan berlebih-lebihan dalam agama, rawahu Ahmad. Nah, para santriwan santriwati kelas 3 mu'alimin, inilah penjelasan sedikit dari materi ajar yang telah saya sampaikan, Ustaz sampaikan sebelumnya. Mohon maaf jikalau penjelasannya kurang memuaskan, tapi insya Allah jikalau Allah mentakdirkan kita bisa belajar di kelas, Ustadz akan lebih jauh mengupas tentang pengertian al-ghuluwu fiddin ini. Ini sebagai arena silaturahmi Ustadz dengan kalian, karena sudah lama saya tidak bertemu dengan kalian. Semoga kita bisa semoga silaturahmi ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Ustadz menyarankan jangan berhenti berdoa kepada Allah agar Allah segera mempercepat mencabut wabah pandemi ini, dan pada akhirnya kita bisa bertatap muka di kelas dengan penjelasan yang lebih jauh lagi. Saya Ustaz ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan Ustaz selalu mendoakan semoga kalian sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.